starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rohani Situmorang. Bagaimana? Sudah siap belajar apa belum? Pastinya sudah siap ya. Oh ya, Ibu mau tanya. Setelah kamu bangun pagi, apa aja yang kamu kerjakan? Kamu merapikan tempat tidur enggak? Habis itu kamu mandi tidak? Lalu ketika mandi, kamu gosok gigi atau tidak? Sabunan atau tidak? Nah, seharusnya setiap bangun pagi jangan lupa rapikan tempat tidur, lalu mandi, gosok gigi, dan pakai sabun mandi yang bersih. Dengan demikian, maka kita akan selalu sehat. Kalau kita selalu sehat, maka belajar pun pasti semangat. Jangan lupa ya. Baiklah. Pada pertemuan ini kita akan belajar budaya Melayu Riau, yaitu tentang sejarah Melayu. Setelah pelajaran ini selesai, Ibu harap kamu mampu menjelaskan senarai pensejarah Melayu. Siap ya? Seperti pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus tahu kebudayaan dan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Nah, salah satunya seperti kita sekarang ini berada di Riau, maka kita harus paham tentang budaya Riau. Salah satunya kita harus tahu lagu daerah Riau, yaitu lagu Lancang Kuning. Oke, sekarang yuk kita bernyanyi sama-sama lagu Lancang Kuning. Lancang
Wow, asik ya lagu Lancang Kuningnya. Setelah mendengarkan lagu Lancang Kuning, semakin semangat deh belajarnya. Baiklah, kita masuk lagi ke materi pelajaran kita ya. Kisah tentang sejarah Melayu merujuk kepada 3 kitab utama, yaitu yang pertama adalah Kitab Sulalatus Salatin. Sulalatus Salatin artinya adalah silsilah para sultan. Kitab Sulalatus Salatin ini ditulis oleh Tun Sri Lanang. Yang kedua adalah Kitab Tufat An-Nafis. Tufat An-Nafis artinya adalah bingkisan yang amat berharga. Tufat An-Nafis ini ditulis oleh Raja Ali Haji. Sedangkan yang ketiga adalah Kitab Hikayat Siak. Kitab Hikayat Siak ini ditulis oleh Tengku Sai. Ketiga kitab tersebut mengisahkan tentang apa yang terjadi pada abad ke-12 hingga ke-19 Masehi, yaitu dari masa pemerintahan Melaka hingga pada masa Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kitab Sulalatus Salatin selesai ditulis pada abad 1612 Masehi, yang menyebutkan bahwa para raja dan sultan Melayu berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain, yakni raja yang menguasai sepertiga dunia. Tufat An-Nafis dan Hikayat Siak ditulis pada abad ke-19 Masehi. Ketiga kitab tersebut sepakat menyatakan bahwa asal mula kerajaan Melayu adalah di Bukit Siguntang, di wilayah Sumatera Selatan sekarang. Di Bukit Siguntang terdapat sebuah prasasti yang bernama Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh M. Battenberg pada tanggal 29 November 1920 di Kampung Kedukan Bukit, Palembang, di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Prasasti Kedukan Bukit menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu lama. Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Prasasti Kedukan Bukit menceritakan tentang perjalanan Dapun Tahyang bersama 20.000 orang tentaranya yang berangkat dari Minangatamuan atau Muara Takus menuju ke Bukit Siguntang untuk membuka benua baru yang diberi nama Sriwijaya. Menurut para ahli, Minangatamuan diartikan sebagai tempat pertemuan sungai-sungai besar yang terletak di tengah-tengah pulau. Berdasarkan pengertian tersebut, maka disimpulkan bahwa Minangatamuan itu adalah Muara Takus. Menurut catatan Cina bahwa pada abad ke-8, Maharaja Sriwijaya telah membangun sebuah candi baru dan dipersembahkan kepada Kaisar Cina. Candi tersebut dipersembahkan sebagai tanda hormat dan tanda hubungan baik antara Sriwijaya dan Cina. Kaisar Cina menamai candi itu dengan sebutan Cian Tian Huang Su, atau yang disebut dengan Candi Bungsu. Candi Bungsu terdapat dalam kompleks Candi Muara Takus. Periode kemaharajaan Melayu berdasarkan catatan dari Cina dan Eropa serta prasasti yang ada, hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kemaharajaan Kandis itu berlangsung pada abad 1 sebelum Masehi. Lokasinya adalah di aliran Batang Kuantan. Kemaharajaan yang kedua adalah Ketangka. Itu berlangsung pada abad ke-3 sampai abad ke-7 Masehi dan lokasinya adalah di Hulu Muara Takus. Sedangkan kemaharajaan yang ketiga adalah Sriwijaya yang berlangsung pada abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi, terletak di Kampar, Palembang, dan Jambi. Kemaharajaan keempat adalah Bintan yang berlangsung pada abad ke-13 Masehi,
terletak di Pulau Bintan. Kemaharajaan yang kelima adalah Singapura yang berlangsung pada abad ke-13 Masehi dan terletak di Pulau Singapura. Kemaharajaan yang keenam adalah Melaka, berlangsung pada abad ke-14 sampai abad ke-16 Masehi dan berlokasi di pesisir barat tanah Semenanjung Selat Malaka. Sedangkan yang ketujuh adalah Kemaharajaan Johor, berlangsung pada abad ke-16 sampai abad ke-18 Masehi, berlokasi di Sungai Johor. Yang kedelapan adalah Riau Lingga, yang berlangsung pada abad 18 Masehi, berlokasi di Hulu Riau, Sungai Carang, Pulau Bintan. Dan yang terakhir adalah Kemaharajaan Siak, yang berlangsung pada abad ke-18 sampai 20, berlokasi di Sungai Jantan, Sungai Siak. Meskipun pusat kerajaan Melayu selalu berpindah dan berubah nama, namun hukum dan peraturan tetap sama. Maka antara gugusan Pulau Perca atau Sumatera, Kepulauan Riau, dan Tanah Semenanjung atau Malaysia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dari segi budaya, adat istiadat, juga bahasa. Walaupun dipecah menjadi negara berbeda, namun hubungan saudara itu masih terjalin hingga kini, karena hakikatnya bersumber dari asal yang sama. Anak-anak, materi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, untuk melatih ingatan kamu, maka ibu akan memberikan soal latihan. Yang pertama, jelaskan 3 kitab utama yang berkisah tentang sejarah Melayu. Jadi kamu sebutkan 3 buku tersebut, lalu kamu tulis pengarangnya dan apa artinya. Kemudian yang kedua, ceritakanlah apa yang kamu ketahui tentang prasasti Kedukan Bukit. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan prasasti Kedukan Bukit, kamu ceritakan. Kemudian yang ketiga, jelaskanlah apa yang kamu ketahui tentang Minangatamuan. Jadi, hal-hal yang berhubungan dengan Minangatamuan, kamu ceritakan. Nah, latihan ini kamu kerjakan di buku latihan kamu ya. Oke, pertemuan kita kali ini telah selesai. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan tadi dapat kamu pahami dan kamu mengerti. Baiklah, jangan lupa ya mengerjakan latihanmu. Sampai ketemu kembali di pelajaran berikutnya. Salam sehat.